Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini senang sekali kita berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita sama-sama masuk di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami berterima kasih pagi hari ini setiap kami boleh mendapatkan tubuh yang sehat. Kami berterima kasih juga Tuhan memberkati setiap keluarga kami, diberikan kesehatan dan Tuhan juga memberkati keluarga kami. Tuhan, biarlah pagi hari ini setiap kami mau datang kepada Tuhan, Tuhan menolong, melayakkan setiap kami, supaya setiap kami boleh belajar menyenangkan hati Tuhan dengan beribadah yang baik. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan satu lagu Puji Tuhan pada tiap hari. Yuk kita nyanyikan. Puji Tuhan pada tiap hari. Puji Tuhan segala susah hilang. Puji Tuhan kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan pada tiap hari. Puji Tuhan segala susah hilang. Puji Tuhan kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Iya, kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Ada yang ingat yang waktu 2 minggu yang lalu Yose bercerita tentang bagaimana Tuhan sampai di satu tempat yang bernama Gadara dan ternyata bertemu dengan satu orang, tetapi hatinya tidak diisi Tuhan Yesus. Lalu diisi siapa hatinya? Ternyata diisi oleh legion. Wow, apa itu legion? Yaitu sepasukan iblis. Banyak iblis. Wow, ternyata iblis bisa masuk ke dalam hati satu orang, begitu banyak iblisnya. Dan kita ingat ya, waktu dalam cerita itu si iblis-iblis itu minta tolong sama Tuhan supaya dia diizinkan masuk ke babi-babi. Waktu itu ada berapa ribu ekor? 2.000 ekor babi, betul. Dan begitu iblis itu masuk, setan itu masuk ke babi-babi, maka babi itu dari tepi jurang terjun ke danau. Dan akhirnya mereka mati lemas. Karena di danau tentunya banyak air dan babi itu gak bisa berenang ya. Nah, kita sudah tahu, tapi bagaimana kelanjutannya? Ternyata waktu kejadian itu, babi-babi itu kan dijaga nih. Penjaganya begitu kaget karena babinya semua masuk ke danau dan semuanya mati lemas. Lalu dia lari memberitakan kepada orang-orang di sekitarnya, menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang mereka alami. Karena mereka begitu kaget, babinya semua mati lemas. Ya, nah, lalu orang-orang tuh gak percaya, jadi semua mendengar seperti itu mereka lari dan melihat kepada Tuhan Yesus ke arah dimana tadi si penjaga-penjaga babi itu melihat Tuhan Yesus. Betul saja, tidak jauh dari situ ternyata Tuhan sedang duduk bersama satu orang yang tadi kerasukan setan itu. Apa yang terjadi?
Kalian kan tahu si orang yang kerasukan setan itu dia sudah tidak bisa ditangani, rantai dipatahkan, bahkan memukul-mukul dirinya sendiri, penuh luka, bahkan telanjang, tidak di baju. Itu yang di firman Tuhan di Lukas 8 ayat 27. Wah, kebayang ya, ini sudah benar-benar rusak hatinya karena diisi begitu banyak setan. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata waktu orang-orang itu melihat, ternyata si orang yang tadi kerasukan, yang sudah mandi, sudah bersih, sudah berpakaian, dan dia sedang duduk dekat Tuhan Yesus, sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Dia sedang mendengarkan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ternyata dia duduk dengan baik sekali. Persis seperti adik-adik sekarang mendengarkan dengan baik-baik ya. Nah, lalu orang-orang yang melihat begitu tidak percaya. Dia amati, oh iya, betul, itu orang yang mengerikan itu orang yang kerasukan setan itu. Wah, ternyata dia sudah begitu rapi, begitu bersih, bahkan berpakaian dan normal berbicara dengan Tuhan. Tapi apa adik-adik? Respon dari orang-orang di Gadara plus yang punya babi tentunya ya. Yang punya babi begitu kesal sekali pasti. Karena kalian tahu berapa nilai babi itu? Kemarin sudah kita hitung ya. Itu 3.000 juta atau 3 miliar. Wah, banyak sekali uangnya ya. Jadi apa yang terjadi? Mereka melihat seperti itu. Waduh, ini Tuhan Yesus betul-betul sayang sama satu orang sampai merelakan babi-babi yang begitu banyak 2.000 ekor jadi binasa hanya untuk satu orang yang kerasukan setan itu untuk jadi sadar. Mereka pikir, wah, gak rela deh mereka nanti jangan babi-babi yang lain pada mati juga nih, karena daerah situ semua daerah peternakan babi. Akhirnya mereka meminta apa pada Tuhan Yesus? Bapak, ya Tuhan Yesus minta tolong untuk meninggalkan tempat itu. Nah, bayangkan, meninggalkan tempat itu. Kira-kira bagaimana ya respon orang yang kerasukan setan? Pasti dia tidak rela. Jangan dong, aku aja sekarang begitu luar biasa dikasihi Tuhan, jangan dong. Tapi semua orang banyak menyuruh tidak bisa. Harus meninggalkan tempat ini. Kita kayaknya tidak bisa deh terima yang seperti itu. Akhirnya, singkat cerita, Tuhan kembali ke dalam perahu dan akan meninggalkan tempat itu bersama dengan murid-muridnya. Bagaimana dengan orang yang kerasukan setan itu? Dia pun ikut masuk karena saat ini dia sudah menjadi murid Tuhan. Nah, waktu dia mau masuk, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu jangan ikut. Kamu tetap saja di Gadara ini. Untuk apa? Ternyata Tuhan memberikan satu tugas yang penting. Tugasnya suruh apa? Disuruh untuk menceritakan apa yang sudah kamu alami. Bagaimana kamu tadinya begitu tersiksa, hatinya diisi oleh banyak sekali setan, dan bagaimana Yesus begitu mengasihi dia. Lalu si orang ini mengerti maksud Tuhan. Baiklah Tuhan, karena dia pun sudah sempat berbicara dengan Tuhan, dia sudah mengerti mengapa Tuhan begitu mengasihi dia. Karena sebagai manusia, setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, ada satu hal yang luar biasa, yaitu hidup kekal. Bahkan dalam hidup kita saat ini pun ada Tuhan Yesus yang mau menyertai di dalam hidup setiap kita. Jadi seperti si orang yang kerasukan setan itu, setan tidak bisa masuk lagi ke hatinya karena di hatinya ada
Tuhan Yesus yang selalu menyertai dia. Hatinya begitu sukacita, hatinya begitu tenang. Bukan berarti segala apa yang dia inginkan tercapai. Dia kan ingin ikut Tuhan, tapi dia tidak bisa. Kata Tuhan, kamu di sini saja memberitakan Tuhan. Tapi dia tetap gembira. Karena apa? Dengan sukacita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Bisa menceritakan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengisi hatinya dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, jadi di sini kita bisa tahu Tuhan itu begitu sayang kepada setiap kita. Mengapa? Karena kalau babi itu sudah mati, dia sudah berakhir. Tetapi kalau manusia, setiap kita, kecil, besar, tua, muda, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Karena roh kita, kalaupun tubuh kita ini harus suatu saat kita harus meninggalkan dunia ini, seperti saat ini ya, begitu kena COVID, wow, bisa kena satu orang, seluruh keluarga bisa yang tertular, bisa meninggal juga. Jadi yang meninggal tuh nggak cuma mamahnya saja, bisa mamahnya, papahnya, anaknya. Waduh, satu keluarga yang meninggal berapa orang itu? Bahkan bisa sekeluarga semua meninggal. Wah, jadi begitu manusia itu begitu lemah ya. Begitu kita ini bisa sakit, bahkan bisa meninggalkan dunia ini. Tapi satu hal Tuhan Yesus bilang, gak usah takut karena kita mempunyai hidup yang kekal. Roh kita kembali kepada Bapa di surga. Berbeda dengan babi itu, sudah mati ya sudah selesai, tidak ada kerajaan babi ya. Tapi kerajaan surga itu saat ini ada di hati setiap kita dengan kehadiran Tuhan, dan juga hidup kekal kita bersama dengan Tuhan. Itu yang luar biasa. Hidup kekal ini begitu panjang. Kita di dunia sementara, tapi hidup kekal satu kehidupan yang begitu panjang bersama dengan Tuhan. Luar biasa ya. Nah, biarlah saat ini setiap kita pun mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Dari 1 Yohanes pasal 5, ayat hafalan kita pagi hari ini. 1 Yohanes 5 ayat 13. Firman Tuhan bilang apa? Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Sekali lagi ya, kita hafalkan, kita ingat, buka Alkitabnya. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes itu di belakang ya, bukan Yohanes tapi 1 Yohanes, dekat belakang dari Alkitab kita, sebelum Wahyu. Nah, daerah situ ya, di belakang. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Yuk kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Nah, adik-adik, jadi kalian ingat, kita yang mau percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kita. Kita ini memiliki hidup yang kekal, ya. Jadi mari saat ini dalam keadaan apapun, kita tetap percaya kepada Tuhan, mengingat Tuhan, rajin berdoa ya. Yuk kita nyatakan kepercayaan kita diingatkan kembali untuk rajin berdoa. Yuk kita nyanyikan, kawan-kawan
Ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun pagi, berdoa dulu. Nah, dilakukan ya. Ingat ya, harus lebih rajin berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan menolong setiap kita. Meskipun kita di rumah saja, tapi hati ini boleh diisi dengan damai sejahtera Tuhan. Ya, dan kita doakan juga tentunya mama papa kita. Tuhan berkati, boleh tetap sehat. Tuhan melindungi, ya. Nah, jadi ingat, kita harus rajin berdoa. Supaya apa? Meminta hatinya diisi damai sejahtera Tuhan. Nah, kita juga kembali akan mempersiapkan hati kita masuk di dalam persembahan untuk uangnya nanti dikumpulkan pada waktu kita nanti rencananya tanggal 24 Desember kita akan mengadakan perayaan Natal dengan hadir di gereja, tentunya dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan tentu saja cuci tangan ya, semuanya biar setiap kita doakan supaya rencana ini bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk doakan persiapan kebaktian Natal tanggal 24 Desember ya. Nah, dan juga kalian harus perhatikan mulai minggu depan cerita firman Tuhan itu dalam 3 minggu berturut-turut. Kalian ingat nanti akan ada kuis atau game yang berhadiah. Itu diambil dari cerita-cerita di minggu ke-1, ke-2, dan ke-3 di bulan Desember. Jadi diingat ya, yang rajin, dicatat, diperhatikan sehingga nanti kalau ada pertanyaan dari seputar cerita di minggu ke-1, ke-2, ke-3, kalian bisa menjawab ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian yaitu do re mi fa sol la si do ya. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Jika kau terima Yesus, kau kan diselamatkannya. Yuk kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kembali kami diingatkan bagaimana begitu besarnya kasih Tuhan, di mana kami yang percaya kepada Tuhan memiliki hidup yang kekal, jauh lebih berarti dari segala yang ada di dunia ini. Kami berterima kasih karena saat ini pun setiap kami yang mau percaya, mengundang Tuhan tinggal di hati kami, ada damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kami. Berkatilah setiap kami Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Natal tanggal 24 yang akan diadakan di gereja. Biar Tuhan memberkati, biar semua bisa terlaksana dengan baik, dengan protokol kesehatan, dan Tuhan menolong setiap kami. Boleh kami sehat dan Tuhan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, jaga setiap kami sepanjang minggu ini, beroleh tubuh yang sehat seisi keluarga kami ini. Dan biar setiap kami sejak kecil mau rajin berdoa,
mau undang damai sejahtera Tuhan selalu ada di hati kami. Jadikan kami anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang taat, yang menyenangkan hati mama papa. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.